Komunikasi yang baik dalam hubungan bukan komunikasi yang saling menjawab. Namun, komunikasi yang baik adalah saling mengerti antar kedua individu. Menuntut atau tidak menuntut itu tergantung atas apa yang dijalani dengan kesepakatan berdua. Perlunya kesadaran yang dibentuk oleh kedua individu agar tetap bertumbuh dalam hal komunikasi yang baik. Oke, hello semuanya, selamat datang di akun YouTube ini. Nggak kerasa sudah podcast ke-10 rupanya. Kukira nggak bakalan komitmen untuk tetap terus membuat konten podcast dan pembahasan yang menurut gue itu tepat untuk dibahas di hari ini tentunya. Bagi kalian tetap terus belajar walaupun banyak cobaan dan banyak hara bintang dan lain sebagainya. Tetap terus harus belajar bersama pasangan kalian tentunya di podcast ini. Atau mungkin bagi kalian yang sedang mencari-cari pasangan, tetap terus dengerin podcast ini dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagi kalian yang mendengarkan boleh tuh request mungkin di komenan agar channel ini mampu berkembang dan kalian tetap terus mengetahui relationship biar menjalani hubungan yang sehat. Dan di sini gue mau membahas tentang komunikasi yang baik di dalam hubungan. Gimana komunikasi kalian dengan pasangannya? Apakah sudah seperti ini? Semoga saja menuju semakin baik. Ya walaupun kadang suka berantem ataupun debat yang nggak penting gitu. Dan kalian tetap terus menjaga komunikasinya dengan baik agar tidak mengalami toksik yang tidak ada batasannya, dalam arti toksik terus dalam komunikasinya, dan jangan sampai semakin parah, seharusnya semakin lebih baik. Karena dasar dari suatu hubungan adalah berjalannya komunikasi antara sesama individu agar komunikasi tetap baik, asik, dan tetap terus dijaga tentunya. Penyebab dari komunikasi yang tidak baik dalam hubungan itu, kadang kita merasa komunikasi hanya saling menjawab saja tanpa adanya saling mengerti. Kadang ya kita saling menjawab, yang penting kita mengasih kabar lah kepada dia, yang penting udah gitu, kabar udah dikasihkan dan hanya seperti itu saja. Dan kesannya malah menjadi tidak saling mengerti satu sama lainnya, karena komunikasinya itu nggak sampai gitu ke dia. Setidaknya ada akibat yang tidak sampai ketika kamu berkomunikasi dengan dia. Dan kadang masih merasa egois dan rasa kesadaran dalam diri sendiri pun masih belum ada. Jadinya komunikasinya hanya flat aja, membosankan, bahkan stagnan, tidak ada perkembangan baik dalam komunikasinya. Komunikasi bukan lagi hal yang hanya begitu-begitu saja, terus mengasih kabar sudah cukup. Sebenarnya bukan gitu hal dalam komunikasi. Yang sebenarnya dalam komunikasi, coba deh untuk saling mengerti satu sama lainnya, mentransferkan nilai positif kepada pasanganmu. Kadang tuh ketika berdebat terus beradu argumen dengan pasanganmu, kadang kedua-duanya itu malah menjadi emosi, menjadi meledak-ledak emosinya, bahkan sulit untuk dikendalikan karena kesadaran diri sendirilah yang mengerti untuk menyadarinya. Ketika sedang mengalami seperti itu, salah satunya harus ada yang mengalah, mungkin menenangkan si pasangannya agar tidak menjadi sarana untuk saling menyalahkan satu sama lainnya. Karena menjaga hubungan yang harmonis bukan hanya satu orang saja, melainkan kedua-duanya berjuang bersama dalam hal apa saja. Kadang ketika berdebat terus beradu argumen, ya itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang memang dilakukan oleh kalian berdua gitu. Jadi secara tidak langsung kalian akan seperti itu, dan emosi meluap-luap dan lain sebagainya mungkin yang dirasakan. Terus pentingnya komunikasi untuk memutuskan arah hubunganmu yang mengarah untuk kedepannya.
hal yang paling penting di dalam hubungan kan komunikasi tuh ya. Bagaimana kita bisa mengutarakan apa yang ada di hati kita dan kita bisa mengerti apa yang di pikiran hati pasangan kita. Bukan hanya kita yang terus-menerus ingin diturutin kemauannya, tapi kita harus saling sama-sama menemukan hal yang paling baik yang dijadikan hasil diskusi supaya itu bisa kita bawa untuk dijadikan bekal ke depannya agar kalian berdua mengerti akan komunikasi yang baik di dalam suatu hubungan. Makanya dalam menjalin hubungan, kalian berdua harus berhati-hati karena yang dijaga itu perasaannya cuy, bukan keegoisan kalian berdua. Dalam hal komunikasi pun ya harus tetap dijaga. Jangan saling menuntut satu sama lainnya, melainkan menuntunlah agar kalian tahu hal-hal apa saja yang harus dijaga di dalam suatu hubungan. Dulu gue juga suka yang namanya emosi, gak kekontrol, dan komunikasi gue ke pasangan itu hanya saling menjawab. Yang penting kasih kabar, udah beres. Karena belum berpikir untuk kedepannya mau dibawa kemana hubungannya. Tetapi gue tetap belajar, tapi tetap terus memperbaiki diri, membaca buku atau baca artikel tentang hubungan, dengerin hal-hal yang baik dari curhatan orang agar menjadi pengetahuan. Terus tetap mengkonsumsi pengetahuan tentang psikologi cinta, karena bukunya pun banyak yang beredar untuk belajar tentunya bersama dengan pasangan kalian. Berdiskusi bersama dengan pasangan kalian, bertumbuh bersama, berkembang bersama, ilmu yang gue dapat dari situ tuh. Terus mendengarkan podcast juga di YouTube ataupun di Spotify atau di mana gitu. Boleh juga diterapkan di dalam hubungan kalian agar hubungannya itu berkembang. Kamu dan dia menjadi saling mengerti, bukan satu orang yang mengerti, tetapi kedua orang yang harus mengerti. Selama kalian tetap terus memperbaiki komunikasi, semakin ke depan semakin baik komunikasinya. Tetap terus belajar dengan pasanganmu, menuntun bersama. Kadang kultur dari orang Indonesia dalam komunikasi di dalam suatu hubungan, ketika mengalami permasalahan dengan pasangannya, malah justru lebih fokus ke permasalahannya bukan ke solusinya, agar permasalahannya yang dihadapi untuk diselesaikan bersama-sama dengan cara diskusi. Tetap terus belajar dalam hal komunikasi yang baik dalam suatu hubungan agar kalian itu tahu hubungan yang sehat itu bagaimana. Good luck buat kalian dan terima kasih.